Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, Polres Cirebon Kota bersama perangkat desa Banjarwangun menemukan 25 nama yang sama dengan buron pembunuh Vina dan Eki. Kepala desa mendapati nama Andi di desa Banjarwangun ada 15 orang, untuk nama Dani ada 9 orang. Namun dari semua nama Andi dan Dani, tidak ada satupun yang berciri sama dengan DPO polisi. Sementara nama Peggy alias Perong tidak ditemukan kesamaan nama di desa Banjarwangun. Petugas pun kesulitan dalam mencari pelaku karena data yang diunggah minim, tidak disertai foto dan alamat lengkap. Betul, nggak ada alamat yang pasti, alamatnya RT RW-nya juga nggak ada. Tapi kami berusaha cross check di lapangan itu sesuai dengan nama Andi. Ya, ada yang sesuai dengan umur tapi ya beda orangnya, bukan. Foto juga tidak ada ya? Foto juga kan di sana juga nggak ada, alamat juga nggak lengkap kan, hanya tempat terakhir desa Banjarwangunan gitu. 3 kuasa hukum dari 8 terpidana kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina dan Eki yakin seluruh terpidana yang sudah divonis hukuman penjara bukan pelaku pembunuhan. Menurut kuasa hukum, tuntutan dengan fakta hukum dan hasil forensik berbeda. Misalnya dalam tuntutan, korban atas nama Eki meninggal dengan kondisi luka tusuk di dada dan perut. Namun dari hasil forensik, tidak ada luka tusuk senjata tajam. Semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalamnya, bukan pelakunya. Ada salah tangkap atau gimana? Kalau kami yakin bukan pelakunya, silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda. Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Ya, lalu bagaimana perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki dan apa yang membuat kasus ini begitu sulit diungkap padahal terjadi sejak tahun 2016? Ada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdoni yang selama ini saudara telah melakukan peliputan sejak tahun 2016. Arai, selamat malam. Yang terbaru bahwa memang polisi sudah menegaskan akan terus mencari 3 DPO. Sejauh ini sudah ada perkembangan atau kabar baik untuk kita? Ya, baik Ilona di studio dan selamat malam saudara. Memang betul kami terus menanti dan perkembangan pihak kepolisian yang melakukan perburuan terhadap 3 buron ini. Bahkan pukul 18.00 tadi kami berada di Polres Cirebon Kota setelah mendapatkan informasi adanya tim Polda Jawa Barat termasuk Kombes Surawan beranjak dari Bandung ke Cirebon untuk melakukan analisis evaluasi. Namun sampai saat ini kami masih menunggu perkembangan dan belum mendapatkan jawaban konfirmasi secara resmi bagaimana hasil penanganan sampai hari ini. Dan sebelumnya sekitar pukul 17.00 sore tadi kami masih melihat beberapa perangkat desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon bersama beberapa RT melakukan pencarian terhadap 3 buron tersebut, yakni Dani, Andi dan juga Peggy. Menariknya dari pencarian tersebut ada 25 nama yang sama dari 3 tersebut, yakni Andi sebanyak 15 orang, kemudian Dani sekitar 9 atau 10 orang yang berjumlah sekitar 24 atau 25 orang. 1 orang tidak ditemukan satupun nama yang sama, yakni pada DPO bernama Peggy alias Perong. Ilona. Ya, Arai, artinya sampai sekarang kita masih harus terus mencari, pihak polisian masih harus membuktikan konsistensi untuk mencari 3 DPO. Tapi begini Arai, Anda adalah wartawan Kompas TV yang sudah meliput kasus ini sejak tahun 2016 ya Arai. Banyak yang bertanya-tanya, tidak cuma keluarga Vina maupun Eki. Mereka bertanya kenapa kasus ini begitu lama untuk dipecahkan. Apa yang Anda temukan di lapangan dari hasil wawancara dengan warga, hasil wawancara dengan pihak kepolisian maupun kuasa hukum dari korban? Ya, pertanyaan Anda membawa saya berusaha untuk memflashback kembali apa yang pernah kami perjuangkan pada saat itu, yakni menyuarakan apa yang kami dapat informasi dari lapangan. Seperti saya tunjuk kepada Anda, Ilona, ini adalah lorong kecil yang dulu kami beberapa kali lalu lalang ke daerah ini untuk menemui keluarga Vina yang pada saat itu mencari keadilan dengan mencari 3 pelaku yang masih saat itu belum diketahui. Pada tanggal 27 Agustus 2016
terjadilah kejadian yang sangat memilukan bagi keluarganya, sehingga akhirnya pihak keluarga sebelum pukul 03.00 sudah sampai di rumah sakit dan melihat anaknya kemudian terluka berat. Dan setelah itu kami melakukan proses peliputan, yakni mendatangi pihak keluarga, mendengarkan gelar perkara dari pihak kepolisian, dan juga sampai kita mengikuti rekonstruksi dan juga otopsi, karena ini banyak sekali yang janggal pada saat itu. Namun tidak hanya kami, teman-teman jurnalis yang pada saat itu melakukan sebuah proses peliputan yang cukup panjang, beberapa kuasa-kuasa hukum dari para pelaku yang berjumlah 3 orang, yakni dari kuasa hukum pertama Jody, dan juga kuasa hukum yang kedua Ibu Titin, dan kuasa hukum yang ketiga Ibu Wiwit, yang menyampaikan pada kami beberapa waktu kemarin, maksud kami beberapa jam yang lalu, itu menyampaikan sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan informasi terkait penanganan ini, baik dalam penanganan kepolisian ataupun dalam ruang-ruang persidangan. Namun sebagai kuasa hukum mereka diberikan keleluasaan untuk mendapatkan keterangan di persidangan, dan juga tentunya membandingkan dan mencocokkan antara fakta-fakta hukum, kemudian hasil-hasil forensik yang dikeluarkan, dan utamanya pada bunyi tuntutan pada saat pengadilan berlangsung. Dan ternyata 8 tahun silam hari ini kondisi tersebut, artinya polemik tersebut kembali mencuat, dan tentu ini menjadi perhatian banyak pihak. Mengapa? Karena 3 buron masih dikejar, artinya 3 pelaku ini masih belum tertangkap dan dipastikan untuk terus dicari oleh pihak petugas kepolisian. Dan di sisi lain, beberapa pihak yang pada saat itu juga memperjuangkan keadilan, yakni para kuasa hukum dari para terpidana, ya, tepatnya terpidana, karena mereka sudah menjalani hukuman 8 tahun dan mendapatkan vonis, utamanya untuk 7 pelaku dengan vonis umur hidup, dan 1 Saka Tatal yang sudah dinyatakan bebas karena pada saat itu dia berusia di bawah umur dan dituntut 8 tahun dan telah menjalani remisi dan perbuatan baik selama di lapasnya, sehingga akhirnya setelah masa 4 tahun selesai dia dinyatakan bebas. Dan saat ini para pihak kuasa hukum terpidana kembali menyuarakan keadilan bagi yang menurut mereka keadilan bagi para terpidana. Ilona. Oke, Arai, tadi Anda menyinggung soal pendapat kuasa hukum yang ibaratnya mengatakan ini semacam terpidana salah tangkap begitu ya. Anda bisa jelaskan lebih jauh apa yang membuat kuasa hukum tersebut yakin kalau mereka ini bukan pelakunya, dan mungkin Anda bisa mengamati, kita sebagai wartawan seringkali melakukan penyelidikan sendiri begitu ya dengan narasumber-narasumber yang dikumpulkan, dan Anda pasti sudah lakukan itu. Apa, Arya? Ya, sebetulnya titik tolak pengungkapan fakta ini terjadi pada saat proses penanganan dari Polres Cirebon Kota dialihkan ke Polda Jawa Barat, di mana itu terjadi pada kurun waktu sekitar bulan Januari 2017 yang kami dapat informasi dari kuasa hukum terpidana, jadi Jody Nainggolan. Pada Januari mereka mendapatkan kuasa dari pihak keluarga terpidana untuk membela anaknya, yang ternyata di laporan Polda Jawa Barat berubah pada saat BAP pertama dengan pada saat di Polda Jawa Barat. Dan ini membuka celah setelah kemudian mendapatkan banyak keterangan, para tim kuasa hukum para terpidana ini bergerak dari Bandung jalan ke Cirebon, dan juga beberapa teman-teman kuasa hukum yang tinggal di Cirebon juga terus bergerak mengumpulkan bukti-bukti, salah satunya adalah visum. Yang paling terlihat sekali, kata Titin, adalah adanya perbedaan antara bunyi tuntutan hukum dan juga bunyi hasil forensik pasca otopsi dilakukan, yang dimana ada perbedaan bunyi tersebut. Salah satunya bekas luka dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Arai. Kita sama-sama akan menunggu masalah ini akan cepat terpecahkan, dan rasa penasaran Anda tentu saja yang sudah melakukan peliputan sejak tahun 2016 juga dapat terobati tahun ini. Terima kasih Arai atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, usai viral makam Muhammad Rizky atau Eki yang turut jadi korban pembunuhan geng motor di Cirebon, Jawa Barat ramai dikunjungi oleh orang tidak dikenal. Kepala Dusun 4 Desa Sutawangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengatakan usai viral pembunuhan Eki dan Vina, makam Eki ramai dikunjungi oleh orang tidak dikenal. Eki dimakamkan di makam keluarga di Blok Mawar Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Keluarga Vina dan Eki selama 8 tahun terus mencari keadilan. Kasus yang kembali mencuat dan menuai banyak perhatian membuat keluarga punya harapan baru. Kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat segera terungkap. Delapan tahun lamanya, keluarga Vina mencari keadilan. 3 orang tersangka pembunuhan dan pemerkosaan Vina masih melenggang bebas, menambah luka bagi keluarga Vina, terutama sang ibunda. Demi mencari keadilan, keluarga Vina dari Cirebon datang ke Jakarta, bertemu pengacara Hotman Paris untuk menyelesaikan kasus tragis yang menimpa Vina tahun 2016 lalu. Kepada Hotman, kakak Vina mengungkap kejanggalan awal kasus kematian adiknya. Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, motor pun nggak ada lecet, nggak ada motor nggak rusak, HP tidak rusak. Bukti itu nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. Gitu. Yang ditangkap 8 orang. Nggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu. Baru nyusul satu lagi 8. Luka mendalam juga dirasakan ayah dari Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang juga jadi korban atas kekejaman geng motor. Tangis ayah Eki pecah saat menjelaskan bahwa ia juga tak tinggal diam mengusut kasus pembunuhan putranya. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan. Dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk melakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Kasus Vina kembali mendapat perhatian begitu besar usai difilmkan. Adapun pihak kepolisian terus mengejar 3 pelaku yang masih buron. Polisi juga bakal memeriksa ulang 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Di tempat ini ya, Mas. Tim Liputan Kompas TV. Ya saudara, 8 tahun lamanya keluarga Vina mencari keadilan. Apa saja upaya yang sudah dilakukan keluarga untuk menguak misteri kematian Vina? Kakak Vina, Marliana, sudah bergabung di Berita Utama. Selamat malam Mbak Marliana. Selamat malam. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak, 8 tahun cari keadilan bukan waktu yang singkat. Kehilangan adik Mbak yang tersayang juga menyakitkan ya Mbak rasanya. Ya. Sebenarnya selama ini mungkin saya mau cari tahu, penonton juga ingin tahu. Vina itu gimana sih orangnya Mbak waktu kecil? Vina itu orangnya waktu kecil dia riang. Dia itu suka usil sama ponakannya. Terus dia itu orangnya manja. Manjanya kalau misalkan habis mandi kayak rambut itu harus aja disisirin, nggak mau dia sisiran sendiri. Manis ya Mbak. Berarti ya. Di mata keluarga Vina sampai dewasa pun adalah sosok yang baik, yang periang, penyayang begitu Mbak? Iya betul. Kami melihat keluarga Mbak Vina, ibu juga menangis untuk mengingat kembali peristiwa yang sangat menyakitkan ini. Banyak yang juga bertanya-tanya, tidak cuma keluarga Vina, termasuk Anda Mbak. Kenapa kasus ini tak kunjung selesai selama 8 tahun begitu? Sejauh ini, selama ini apa sih yang sudah dilakukan keluarga untuk mengetahui, untuk memecahkan kasus pembunuhan Vina? Kalau keluarga sih sebenarnya udah berusaha ya dari awal proses pengadilan pun keluarga sudah berusaha maksudnya dalam artian kita tanya-tanya gitu kan. Tapi tetap nggak ada informasi yang kami dapat gitu. Sampai akhirnya kami tanya ke pelaku pun nggak ada informasi yang kami dapat. Gitu. Ke pihak kepolisian pun? Sama. Alasan mereka, Mbak? Kalau dari pihak kepolisian cuma ngasih tahu kalau ini sudah jadi
urusan polisi gitu, pihak kepolisian gitu. Oke. Dan selama masih didalami, proses pencarian itu masih didalami. Oke. Jadi selama 8 tahun kasus tidak dipecahkan, selama 8 tahun ini pula lah keluarga terus menagih kasus ini dipecahkan oleh pihak kepolisian. Iya, betul. Dan jawabannya masih sama? Masih sama. Oke, baik. Yang terbaru katanya pihak kepolisian akan kembali memeriksa 8 terpidana. Ya. Dan katanya pihak keluarga juga demikian. Sudah diperiksa atau bagaimana Mbak ceritanya? Kalau kami sih kemarin itu sudah didatangi sama pihak Polda, terus sama tadi pun sudah ada datang dari Propam. Oh sudah sudah diproses begitu. Apa saja yang ditanyakan saat pemeriksaan ulang ini, Mbak? Kalau dari Polda sendiri dia bilang kalau mereka baru menerima berkas pelimpahan. Jadi proses itu baru sedang ditelusuri lagi gitu kalau dari Polda. Nah kalau dari terkait Propam itu tadi mereka menanyakan tentang 2 orang yang datang ke rumah. Oh, ditanyakan lagi soal 2 orang yang datang ke rumah saat keputusan keluarga mengangkat kisah Vina untuk difilmkan gitu ya. Betul. Mbak Meliana, ini kalau kita juga ingin tahu begitu, beberapa hari yang lalu kan Anda bertemu dengan Hotman Paris dan mengatakan ada kejanggalan dalam kasus ini. Kejanggalan apa yang dimaksud, Mbak? Kejanggalannya awal BAP itu dari ke-8 pelaku ini menyebutkan nama 3 DPO. Oke. Nah, sekarang merubah BAP menjadi tidak kenal dengan DPO, 3 DPO ini. Itu sih yang membuat ganjal, aneh. Keganjalan ini sudah disampaikan juga ke pihak kepolisian. Lalu apa kata mereka? Mereka pun sama, mereka cuma bilang ini lagi diselidikin gitu. Oke, baik, masih diselidiki. Nah, Mbak, ini dari kuasa hukum terpidana mengatakan bahwa 8 orang itu bukanlah tersangka, intinya begitu, semacam terpidana salah tangkap. Kalau dari keluarga Vina begitu memandang pernyataan ini seperti apa? Kalau menurut saya sih gini Mbak ya, maling aku penjara penuh. Sekarang bisa bilang mereka nggak mengaku sedangkan bukti-bukti sudah ada. Kan lucu gitu Mbak. Intinya sih maling aku penjara penuh aja sih gitu. Oke, baik. Mbak, terima kasih banyak telah bergabung bercerita bersama kami. Semoga kasus ini dapat segera tuntas. Sudah 8 tahun lamanya ya Mbak, dan sudah diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Kita sama-sama akan memantau keterangan dari kasus ini. Terima kasih, sehat selalu Mbak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Saudara, seorang perempuan terluka parah hingga ke